Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan mudah-mudahan pertemuan ini benar-benar menjadi pertemuan yang bermanfaat, pertemuan yang insya Allah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin sedikit bicara tentang apa yang terkait dengan persoalan hijrah. Nah, persoalan ini terkait dengan tahun baru Hijriah yang insya Allah besok pagi akan segera berganti. Ya, kalau kita bicara tahun Hijriah itu kan terkait dengan terbenamnya matahari, kemudian setelah itu tahun berganti. Nah, kita sederhanakan saja, besok kita sudah bertahun baru. Nah, persoalan yang seringkali dimunculkan itu bukan persoalan yang sebenarnya terlalu penting untuk dikemukakan. Orang seringkali berbicara tentang bagaimana merayakan tahun baru Hijriah dengan berbagai macam cara yang bahkan dalam bahasa saya sehari-hari saya katakan itu pemborosan. Saya seringkali bersanda bahwa ada sesuatu yang sebenarnya mubadir untuk kita kerjakan. It's to do for nothing. Yang seharusnya kita kerjakan itu adalah mencoba untuk memahami makna tahun baru Hijriah itu berkaitan dengan apa yang dulu pernah dilakukan oleh Rasulullah ketika berhijrah. Spirit hijrah itu apa sebenarnya? Nah, ketika orang itu berhijrah, itu bukan sekadar bagaimana orang berpindah secara fisik. Ada hal-hal yang perlu kita hijrahkan, yaitu sikap kita, cara berpikir kita, dan ada hijrah yang lebih bernilai daripada sekadar hijrah secara fisik, yaitu bagaimana kita secara intelektual dan secara spiritual mencoba untuk berbenah diri, memperbaiki diri. Dulu pernah saya ceritakan ketika saya mengajar dan belajar dari ulama yang saya mulai dari membaca kitabnya, saya langsung teringat bagaimana proses intelektual yang dialami oleh seorang ulama itu, dan bahkan proses intelektual itu dibarengi dengan proses spiritual yang tidak sederhana. Ada bukunya Imam Nawawi yang diajarkan di sekolah-sekolah, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Bahkan ada Arba'in An-Nawawiyah. Dan kemudian ada kitab-kitab lain yang sebenarnya kalau kita kaji lebih dalam, kitab itu menceritakan bagaimana proses pendewasaan di seorang yang bernama misalnya Imam Syafi'i di dalam kitab Ar-Risalah. Apalagi kemudian ketika kita belajar dari kitab-kitab besar, Ihya Ulumuddin misalnya, yang kitab itu tentu saja tidak mudah untuk kita pahami. Bahkan ada sebuah kitab kecil, sebuah risalah kecil dari Imam Al-Ghazali yang berjudul Al-Munkir Minad Dhalal. Itu kitab yang sebenarnya mengisahkan perjalanan spiritual Imam Ghazali yang menyadari adanya sesuatu yang salah pada dirinya, kemudian dia mencoba untuk bangkit, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Sehingga dolal itu artinya kesesatan. Dan kemudian dia mencoba untuk melakukan tindakan dalam rangka untuk keluar dari kesesatan itu. Sehingga kitabnya disebut dengan Al-Munkir Minad Dhalal.
Bahkan yang sekarang ini sedang saya coba untuk saya telaah dan saya bagikan kepada para jamaah saya adalah kitab Madarijus Salikin. Itu sebuah kitab besar dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang ternyata kalau kita membaca satu fakrah saja, ya, satu alinea saja, wah luar biasa. Pengalaman intelektual dan pengalaman spiritual Ibnu Qayyim al-Jauziyah ketika menuliskan karyanya itu. Bahkan dari